Saya Wafir Giani, nomor absen 7. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai alat pendeteksi gempa. Silahkan menyaksikan. Secara geologis, Indonesia terletak di antara dua pegunungan. Yang pertama, pegunungan Mediterranean, dan yang kedua adalah pegunungan Pasifik, serta terletak di antara tiga lempeng utama bumi, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Karena letak geologis itulah Indonesia sering terjadi gempa. Selain itu, banyaknya gunung yang masih aktif membuat Indonesia sering terjadi gempa. Gempa bumi berdampak sangat besar dalam kehidupan manusia, seperti rusaknya bangunan, rusaknya alam, dan yang paling parah adalah hilangnya ratusan bahkan ribuan nyawa manusia. Bertempat tinggal di Indonesia memungkinkan kita merasakan gempa. Namun, jarang sekali ada alat pendeteksi gempa sederhana yang berada di perumahan. Hal itu sebenarnya bisa kita wujudkan dengan menggunakan bahan-bahan sederhana dan membuat alat pendeteksi sederhana dengan menerapkan ilmu yang kita pelajari di sekolah. Pelajaran yang kita pelajari di sekolah tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai, tetapi bisa dengan hal itu kita bisa mendapatkan hal-hal baru dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Getaran merupakan sebuah gerakan bolak-balik yang dialami suatu benda terhadap suatu titik keseimbangan. Saat getaran tersebut melambat, maka akan menghasilkan sebuah gelombang. Pengaruh getaran dan gelombang sangat mempengaruhi keberhasilan alat ini. Ketika bumi bergetar dan getaran yang merambat pada lempeng bumi, maka akan menghasilkan sebuah gelombang seismik. Gelombang seismik sendiri merupakan rambatan energi yang disebabkan oleh adanya gangguan pada kerak bumi. Selanjutnya, rambatan energi akan merambat pada seluruh bagian bumi. Efek yang ditimbulkan oleh adanya gelombang seismik diantaranya bergetar atau patahnya lempeng bumi yang biasa kita sebut dengan gempa bumi. Dari keadaan bumi yang bergetar, maka bandul pada awalan gempa sederhana juga akan ikut bergerak dan bergetar. Getaran pada bandul menyebabkan bandul menyentuh paku yang terhubung dengan listrik dan bel, sehingga terdengar bunyi bel pertanda gempa bumi sedang atau telah terjadi. Di dalam bel sendiri juga terdapat konsep gelombang, di mana listrik yang mengalir pada bel akan menghasilkan getaran pada membran di dalam bel yang menyebabkan terjadinya resonansi di sekitar membran. Resonansi di sekitar membran menghasilkan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sejajar atau berhimpit dengan arah lambatnya. Hasilnya, bunyi bel terdengar nyaring oleh kita. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui alat dan bahan. Yang kedua, untuk menerapkan prinsip fisika gelombang dan getaran. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja alat. Yang keempat, untuk mengetahui apakah alat bisa membantu mendeteksi gempa. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Yang pertama, papan atau kayu untuk dasaran, untuk mendeteksi dasaran gempanya. Yang kedua, baterai dan wadahnya. Yang ketiga, buzzer. Selanjutnya, paku, magnet, paralon, kabel. Untuk baterai ini untuk energinya. Selanjutnya buzzer untuk penanda bunyi gempa. Magnet untuk menempel ke paku untuk menyambungkan arus listrik. Paralon untuk menggantungkan magnet yang akan menempel ke paku. Kabel untuk mengalirkan listrik.
Prinsip kerja dari alat ini adalah getaran gempa. Langkah pertama adalah alat pendeteksi gempa ini harus dihubungkan dengan baterai sebagai sumber energi. Kemudian kita harus membuat gempa buatan dengan cara menggoyangkan alat. Ketika alat tergoyang, maka bandul yang terbuat dari magnet akan menempel pada kaku. Jika bandul melekat pada kaku, maka listrik akan mengalir pada kabel yang terlilit pada bandul. Jika alat ini berfungsi dengan baik, maka listrik yang mengalir pada bandul ini akan menghasilkan bunyi. Alat pendeteksi gempa ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sensor, rangkaian kabel, dan juga alarm. Bagian sensor merupakan rangkaian mekanik yang bekerja berdasarkan prinsip getaran. Alat ini berfungsi untuk menangkap adanya getaran berupa gempa. Alat ini dibuat dalam bentuk bandul. Gempa bumi menyebabkan getaran pada bandul. Sentuhan bandul pada paku akan menyebabkan terjadinya aliran arus listrik. Aliran listrik ini yang menyebabkan bekerjanya rangkaian pengendali ini. Rangkaian pengendali menerima arus listrik melalui sensor jika menangkap adanya getaran. Apabila ada getaran, arus listrik akan mengalir dari sumber energi melalui sensor sehingga alarm berbunyi. Hasil praktikum dari pengujian alarm gempa ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pembuatan alarm gempa. Ini ditandai ketika kita menggerakkan bandul, maka bandul akan bersentuhan dengan penghantar listrik yang menyebabkan alarm berbunyi. Dengan adanya alat pendeteksi gempa ini, kita bisa menyiagakan diri ketika gempa terjadi, sehingga kita bisa melakukan tindakan penyelamatan secara lebih cepat. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan Yang pertama, alat penanda gempa ini bekerja berdasarkan prinsip getaran dan gelombang. yang kedua, getaran yang dihasilkan akan menghasilkan listrik yang diubah menjadi bunyi. Yang ketiga, alarm sederhana ini bekerja dan berfungsi dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti apa yang telah kami jelaskan. Dan apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.